Waktu zaman COVID, saya membersihkan hidungnya pakai mazhab Hanafi, memasukkan. Setelah COVID, saya balik lagi ke mazhab yang tidak memasukkan air ke dalam lubang hidung. Boleh? Jadi ada beberapa yang darurat. Misalnya tayamum dalam mazhab Maliki. Ya. Tayamum itu nanti kalau Bang Maman pergi, Kang Maman pergi ke Maroko, mazhab Maliki, itu di setiap masjid itu ada batu untuk tayamum. Jadi batu itu diusap begini, batu usap, nanti tayamumnya cukup gini aja. Hanya sampai ke pergelangan. Enggak sampai sini. Enggak sampai sini. Kalau mazhab Syafi'i tayamumnya sampai kemari. Nah, bisa dipakai ini mazhab Hanafi ini, mazhab Maliki ini. Kenapa? Kapan? Waktu di rumah sakit yang pakai infus jarum-jarum. Jadi pakai. Jadi sebenarnya perbedaan mazhab ini untuk sebagian hikmahnya adalah untuk memudahkan juga. Tujuannya untuk karena daripada hanya saja jangan sampai dicampurnya mazhab ini dalam satu masalah. Contohnya tadi saya kasih dalam masalah wudhu, kalau tata cara wudhunya mazhab Syafi'i, jangan sampai pas membatalkannya pindah ke mazhab Maliki, karena ini udah sepaket. Adapun wudhunya mazhab Syafi'i, nanti pas sholat di Masjidil Haram, kan imamnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhnya nggak pakai kunut. Itu sudah tidak linier. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena beda masalah. Wudhu beda dengan dan sholat beda. Kembali ke tayamum, Ustadz. Kadang-kadang kan kalau pas naik pesawat gimana, tadi kan pakai batu nih tayamum. Nah, kalau di pesawat itu kan di mana debunya nih? Di pesawat itu ada debu atau tempelkan saja di ada debu atau nggak ada debu. Jadi menurut mazhab yang mengatakan ada debu, kalau ada orang yang mengatakan di pesawat ini ada debu Pak Ustadz, kata dia kalau dilihat pakai mikroskop ada debu di situ. Maka debu itulah yang dia usap sekali untuk ke wajah, sekali lagi, lalu kemudian dia pakai ke tangan. Karena kata dia ada debu. Bagi yang mengatakan nggak ada debu di situ, karena definisi ada debu itu adalah ketika pelana onta, pelana kuda dipukul, ada cahaya matahari kelihatan kan? Debu. Itu baru ada debu. Kalau nggak ada debu. Saya bebaskan aja. Pak Lalu mau mengatakan itu ada debu, silakan. Kang Maman mau mengatakan nggak ada debu, silakan. Beda minuman, satu kopi, satu teh, yang penting sama-sama minum. Sama-sama halal. Nah, kalau dia berpendapat bahwa di situ nggak ada debu, lalu bagaimana dia sholat? 3 pendapat. Pendapat pertama dalam mazhab Hanafi, nggak wajib sholat karena nggak ada alat bersuci. Tidak. Naik pesawat jam 1, landingnya jam 5, zuhur dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena nggak ada alat bersuci, maka gugur sholat. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali mengatakan tetap sholat tanpa alat bersuci. Maka mereka tetap sholat tanpa tayamum. Mazhab Syafi'i laksanakan sholat tanpa tayamum. Nama sholatnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena nggak boleh ada waktu itu kosong kita lewatkan padahal ada sholat di dalam. Kita tetap sholat, tapi nanti sampai di tujuan kita sholat lagi, namanya sholat i'adah, mengulang sholat. Nah, Ustaz Somad pakai mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa nggak pakai mazhab Hanafi? Kalau saya pakai mazhab Hanafi, saya nggak sholat. Ternyata pas di akhirat dikasih tahu, Abdul Somad, sebetulnya sholat itu wajib. Dan kau nggak sholat, berarti saya punya utang. Kenapa Ustaz nggak pakai mazhab Hambali? Kalau saya pakai mazhab Hambali, saya jawab pas di akhirat, aku kan udah sholat ya Allah. Iya, tapi sholat kau nggak sah karena kau nggak tayamum, karena kau nggak bersuci. Maka yang paling selamat mazhab Syafi'i. Waktu di dalam waktu itu kau ada sholat, aku ada sholat karena aku menghormati waktu. Tapi sholat kau nggak sah, udah aku ulang lagi di sampai tujuan. Di antara kelebihan mazhab Syafi'i, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Ustaz, berarti kalau dari penjelasan Ustaz, dengan banyaknya mazhab, adanya 4 mazhab yang dimiliki di dunia ini, sebenarnya memang
kita tuh nggak punya alasan ya untuk tidak sholat ya, karena selain wajib dipermudah. Nggak ada mazhab yang membolehkan nggak sholat. Iya. Semuanya mewajibkan. Semuanya mazhab sholat. La kafar man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Makanya ada ustadz yang ceramah, siapa yang suaminya nggak sholat, berarti dia sudah pisah dengan istrinya. Jamaah nanya ke saya, Ustadz, suami saya nggak sholat, berarti saya pisah dengan suami saya. Ini gimana ya Pak Ustadz? Karena yang ceramah mazhab Hambali, suami nggak sholat, otomatis kafir. Orang kafir dengan istri kan otomatis fasah, putus pernikahan. Berarti Ibu tadi dengar Ustadz yang ceramah mazhab Hambali. Kalau Ustadz sendiri, menurut mazhab Syafi'i, kalau dia nggak sholat itu karena malas, dia nggak kafir, dia fasik. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu karena juhud, ingkar, menurut saya sholat itu nggak wajib, nggak relevan dengan zaman, nggak sesuai dengan keadaan sekarang, berarti dia murtad kafir. Nah, jadi mazhab Syafi'i lebih ringan dalam hal masalah. Mazhab Hambali lebih ketat, lebih keras. Nah, ini ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan pertama dulu nih Ustaz. Ya. Wajibkah kita 17 rakaat itu harus tetap jalan? 17 Al-Fatihah itu, kalau kita hitung jumlahnya 5 sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi yang nggak baca Al-Fatihah. Ya. Rukun sholat. Jadi baca Al-Iftitah sunat. Walaupun saya nggak pernah meninggalkan Iftitah, Ya. saya tetap baca. Tapi Al-Fatihah ini mesti betul. Di dalam Al-Fatihah ada 12 tasydid. Ya. Tasydid itu 2 huruf yang bersatu. Kalau hilang 1 huruf, tinggal 1. Hilang hurufnya, batal Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12. Jadi kalau dia kurangi Ar-Rahmanir Rahim, 1 ra, hilang 2 ra. Makanya Al-Fatihah dibetulkan. Saya selalu membawa, bahkan di pondok saya bawa satu Syekh Ali Adib dari Al-Azhar untuk membetulkan bacaan Al-Fatihah anak-anak. Khusus Al-Fatihah. Khusus Al-Fatihah. Diberikan ijazah Al-Fatihah. Nah, inilah kesempatan kita di Ramadan. Meluruskan bacaan Al-Fatihah supaya sah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ini Ustaz, ini Luar biasa. kedatangan Ya. RT Gen Z. RT Gen Z. Betul, Ini yang lagi tren Ustaz. RT. Nasihat, Pak RT. Kebetulan ini saat ini juga langsung ditraktir oleh RT baru kita. Duduk, Pak RT. Langsung ditraktir sate. Duduk. Izin Ustaz, saya Ya. ambilkan satenya. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Ini Pak RT mesti datang tiap subuh. Oh, iya. Masih muda Ustaz, 19 tahun sudah jadi 19 RT. tahun. Iya. 19 tahun. Masya Allah. 19 tahun ngapain, Indra? Aduh, 19 masih sibuk dengan pendidikan. Belajar ini hebat juga nih. Oh, Masih 19 Masya Allah, tahun. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ada rezeki sedikit Pak Ustadz. Rezeki RT ini Ustaz. Luar Ini. biasa Pak RT. RT datang, sate datang. Iya. Biasa Pak RT, Pak RT. Ini tadi kita habis data warga Ya. yang sholat berjamaah itu ada berapa. Oh, sampai begitu. Iya Pak Ustadz, karena rencana saya Pak Ustadz, Iya. saya kan pengen bagi-bagi hadiah nih Ya. buat orang yang datang tepat waktu. Nanti saya mau kasih hadiah, Iya. entah duit, entah motor, entah apa. Tapi kira-kira itu hukumnya gimana sih Pak Ustadz? Menarik tuh Ustaz. Tahadu tahabbu. Kamu berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Jadi ketika kita bagikan hadiah, bonus untuk orang yang beribadah, untuk orang yang sholat, ya baik. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal suatu perbuatan itu bukan haram. Hukum asalnya justru mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada dalil yang melarang. Nggak ada yang dalil melarang orang ngasih hadiah.
Nah, jadi ketika ada Pak RT dengan semangatnya, maka betul kata sosiolog Muslim Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ngelihat agama pemimpinnya.